penuh kebetulan. Penuh kebetulan. Iya. Kebetulan dan ya keberkahan. Makanya gue kayak bertahan di agama gue deh. Kalau yang beneran ada pernah. Tapi di DM biasanya tuh. Iya lah pasti lah bukan di komen. Gue gak setuju nih bang sama gaya lu bang. Lu bikin orang-orang jadi bikin orang-orang jadi patah semangat, nggak bisa mainin mental gini-gini. Gue lagi gue nih hari ini nih. Thank you nih buat Studio Altar udah ngasih ruangan ini sebelumnya. Thank you banget loh. Thank you. Selanjutnya nih gue pengen kenalin nih tamu gue selanjutnya nih orang dari kemarin udah gak cuma dari kemarin sih maksudnya udah beberapa waktu ini warawiri mulu di internet nih. Udah warawiri nyebelin lagi. Ya udah nih kita langsung aja please welcome Devan. Halo. Manggil teman-teman Volix apa sih? Budak rupiah. Halo budak rupiah Volix Mania. Yeay Volix Mania. Volix Nation. Volix Nation. Chapter arteri. Apa kabar men? Sehat. Gue manggil lo apa? Baskara boleh, Bas Boy boleh terserah. Mas Boy. Boleh Mas Boy juga boleh terserah gue udah bebasin aja gue. Vibes-nya tuh nama-nama HR gitu Mas Boy. Harusnya lu yang HR pakai batik. Iya harusnya. Iya. Gue kan kayak outsource GD gitu kan. Yang invoice-nya dibayar 3 bulan, 4 bulan gitu. Lu apa kabar men? Kabar baik nih. Sehat, alhamdulillah. Sekarang kesibukan lagi apa aja nih berarti nih? Sekarang kesibukan gue ya nyebelin aja sih di internet. Nyebelin orang nih di internet. Bikin konten demotivasi aja. Oke. Sama gue ada pekerjaan tetap sebenarnya. Jadi gue social media manager di salah satu perusahaan media. Oh nyebelin dong. Nyebelin. Makanya lu nyebelin orang. Makanya ada relate-relate sama sosial media lah pokoknya. Iya bener. Tapi lu kuliah gak ada urusan sama sosial media dan konten dan lain-lainnya kan? Sangat tidak ya. Urusan lu malah sama peta. Iya kan, kartografi, lempengan tektonik. Harusnya kayak gitu. Lo jurusan geografi benar. Gue jurusan geografi. Apa yang bikin lo tiba-tiba awalnya tuh gimana tuh? Maksud gue jadi nyemplung ke sono tuh perjalanannya gimana men? Awal gue di jurusan geografi terus sekarang tuh karena gue merasa salah jurusan ya. Oke. Sebenarnya kan dari awal gue sekolah tuh, dari awal sekolah terus ke kuliah itu gue senengnya sama yang dunia public speaking karena gue stand up comedy juga terus teater gitu-gitu. Oh lu stand up juga? Stand up juga. Oke. Lu sering dong berarti ngelawak dong gitu? Iya sering gituin gue. Dunia-dunia yang kayak gitu lah. Iya. Dan masuk ke Geo nih ya ibaratnya gue cuma cari peluang aja gitu loh. Cari peluang buat masuk ke UI-nya gitu loh. Karena lo ngerasa di UI nanti bisa bernetworking, berjejaring, bla 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 bla. Gue sebenarnya waktu itu oportunis aja gitu mana yang gue lihat passing grade-nya kecil gue daftar. Ya geografi. Jadi kemungkinan lo masuk lebih gede. Mungkin gue masuk lebih gede. Jauh dari situ karena memang dari awal gue emang sukanya dengan dunia-dunia yang kreatif-kreatif kayak gitu ya. Setelah lulus kuliah pun daftar kerja gue gak pernah daftar yang ke bidang geografi. Oke. Di grup angkatan tuh di grup jurusan banyak info-info BMKG. Iya loker-loker geografi tuh. Iya. Terus di BIG, Badan Spasial lalalapan gak bergeming gue. Nggak ini loh ya, nggak tertarik. Bergetar gitu. Iya, teguh nih, nggak bodoh gitu. Tidak peduli gue. Gue daftar ke PH kayak gitu, ke kreatif agensi. Ya. Tapi gue karena cari cadangan juga gue sempat daftar ke bank. Pernah tuh, dapat tapi bang? Enggak. Oke, MT itu. Gue daftar di bank, nggak nyampe sehari langsung dapat notif rejected. Oke. Di blacklist 2 tahun. Ada yang tahu bang apa itu? Karena? Ya nggak tahu, emang. Terus kenapa di blacklist maksud gue? Pokoknya ada suatu bank itu ya kalau kita udah daftar gak keterima terus gak boleh daftar lagi 2 tahun gitu. Oh ada. Hanya karena lu gak keterima lu gak boleh daftar 2 tahun. Gue kira kayak lu kayak suratnya juga lu bikin apa gitu loh. Ya udah baru akhirnya ketemu dapet lah pekerjaan di perusahaan gue sekarang ini. Itu pun dapetnya bukan dari LinkedIn, bukan dari Kaliber. Dapet dari mana FNF? Dari Twitter. Oke, dapat dari Twitter. Emang magic tuh tempat tuh. Emang hidup gue penuh dengan kebetulan. Iya. Dari Twitter, manajer gue waktu itu nge-tweet, ada yang mau join gak? Di grup ini terus di-retweet sama Putri Saud. Ya. Gue nge-follow Putri Saud, terus ya udah gue DM deh. Si Mas. Iya. Boleh masukin ada kali CV mas kemana? Gitu ya. Ada kali mas. Boleh saya kirim CV kemana mas? Ya singkat cerita, jadi seperti ini. Oke. Tapi kalau lu konten berarti udah dari zaman kuliah? Lo angkatan berapa BTW? Oh, gue angkatan masuk kuliah 2016.
16. Lo angkatan berapa Bos? 14 gue. Oh 14. Oh, 14. Enggak jauh-jauh amat. Tapi gue 97, harusnya 15. Oh. SD-nya gue kecepetan. Gue 98 kita. Tipis lah. Tipis-tipis iya kan. Tipis-tipis. Nah tuh lu awalnya ngonten gimana? Dari kampus tuh berarti? Gue awal ngonten dari kerjaan itu. Jadi gue di... Oh lu kerja dulu berarti dong? Kerja dulu. Lulus, kerja dulu sekitar 10 bulanan gitu lah. 9-10 bulan gue kerja dari situ. Dikerjain karena gue megang TikToknya juga ya. Oke, jadi lu TikTok savvy banget juga, nih ceritanya. Gue megang Instagram dan megang TikTok juga. Sebenarnya itu cuma untuk kebutuhan konten aja. Jadi kan gue bikin sketsa-sketsa komedi nih di TikToknya. Di TikTok. Terus gue pikir biar ada variasinya gitu. Tadi gue ngeliat tuh postingan, lu tau gak sih di TikTok ada orang yang baca kata-kata motivasi nyalain lilin. Iya, nyebelin banget itu. Kamu sebenarnya nggak apa-apa. Afirmasi gitu kan. Terima kasih buat aku yang udah gue ngeliat itu. Iya tahu gue. Bergidik gitu. Iya sama gue juga tuh pengen gue keplak gitu. Kayak apa sih lu gitu. Kayak I see gitu. Gue ngeliat itu bukannya jadi tenang gitu tapi gitu. Iya lumayan. Iya gue ngeliat itu di FYP gue jadi inspirasi buat gue. Gue bikin bisa gue twist nih. Oke, lo Jadi, bikin tandingannya. Gue bikin twistnya jadi untuk konten buat perusahaan gue waktu itu di TikTok ya gue bikin demotivasi. Oke, iya. Jadi dari situ terus dilihat sama chief editor gue. Waktu itu gue syuting masih di kantor tuh syuting konten pertama ada di Instagram gue di konten-konten pertama tuh video kalau yang ada kolam renang itu di kantor gue tuh. Iya. Syuting dari situ chief editor gue ngelihat dia ngeliat itu potensial gitu katanya kenapa nggak lu jadiin aset sendiri aja Van. Bener. Akhirnya bikin dah tuh awalnya bikin tuh DMTVN. Tadinya gue nggak pengen nunjukin persona orang nih. Devana, oke. Tadi pengen bikin kayak anonim. Satu IP. Ya udah media aja nih media gitu, aja, bukan si Devana gitu. Iya. Cuma ya udah secara bisnis wise asik. Sedap, coba nih. Katanya tunjukin aja persona lu ya udah akhirnya muncul lah muka gue terus gitu. Oke, yang dijual sekarang jadinya si Devan nih. Semakin di Devan. Lu ada apa sama Yamaha? Enggak ada apa-apa sih. Oh, gue kira lo ada apa-apaan. Tapi saya pemakai motor Anda Yamaha. Tuh, Yamaha tolong dong. Gimana nih Yamaha nih? Masa harus digedor dulu? Komeng sama Rossi doang. Tahu ya, harus digedor dulu nih gitu nih ceritanya nih. Emang brand-brand zaman sekarang butuh digedor sih memang katanya harus. Gak bisa datang sendiri, gak bisa. Bener. Sebenarnya gak ada apa-apa sih karena nama Semakin di Devon itu karena zaman gue sekolah kan gue ikut komunitas stand up Cilegon. Ya, itu ibaratnya kita lagi iseng-iseng aja kalau kita masing-masing anak ini punya show namanya apa, punya show stand up sendiri namanya apa. Waktu itu gue ya mikir-mikir aja di situ. Sebenarnya itu nama show yang coming soon yang nggak tahu soonnya kapan. Oke, itu kayak ibaratnya kayak bucket list lo lah. Bucket list bikin poster asal-asalan aja coming soon. Semakin di Devan ya udah. Mantep tuh posternya lu kebayang gue naik motor ngebut gitu kan. Enggak sih. Ala Komeng baju lu sobek-sobek gitu coy. Harusnya gitu ya? Iya semakin di Devan. Gitu. Lu tur tuh. Dari situ. Turnya tapi lu harus naik motor ke kota-kotanya. Motor Yamaha ya? Motor Yamaha. Harus Yamaha. Nah, dari komedi nih berarti lu berangkat. Berarti approach yang lu bikin juga dalam konten juga pasti banyak banget. Berangkatnya dari kaidah. Khasana, komedi nih berarti kan? Dari perhelatan akbar komedi. Iya. Nah lu tapi masih consider diri lu sebagai stand up comedian gak? Atau sekarang udah menjadi ya gue content creator aja gitu tapi tetap komedi? Masih. Masih gue tetap mengkonsider diri gue sebagai seorang stand up comedian ya. Walaupun memang sekarang lagi off. Bingung juga gak kepikiran materi. Gue sekarang kepikiran materi malah jadi materi video jadi gitu. Konten ya, jadi sketsa. Jadi sketsa konten kok gak mikirin nulis punchline, setup gitu gak kepikiran gue. Ya, tapi sebenarnya setup sama punchline lu sekarang wujudnya visual gak sih? Iya berarti? Sih, lebih ke beda wujud aja sebenarnya. Iya, lu tetap komedian at heart gitu. Tetap. Beda mediumnya aja, bukan lagi stand up komik gitu kan. Benar. Terus tuh gimana tuh teman-teman stand up lu menanggapi kayak, gila Devan nih sell out banget sekarang gitu. Ada yang ada dong, masa nggak ada? Ada dong. Ada yang memang teman tuh memang mendukung, ada yang bisa kali dapat. Iya. Lupa nih sama akarnya nih gitu-gitu. Ada dong ya. Yang kayak gitu, ada yang nempel-nempel, yang ngirim-ngirim gue video-video kocak tiba-tiba ke dia tuh ada gitu. Maksud gue tuh apa gitu. Yeah. Apakah dia nunjukin aku juga suka komedi kok gitu. Gak tahu. Ada yang tiba-tiba mention video-video random gak jelas gitu. Ada aja. Ya tapi secara keseluruhan sih teman-teman pada support juga sih. Teman-teman komunitas stand up Cilegon. Overall ya berarti lebih banyak yang support dibanding yang
yang gak support kayak tadi yang lu ceritain. Nggak tahu ya dalam hatinya bagaimana. Iya, kita gak ada yang tahu, bener bro. Rambut sama hitam ya, dalam hati siapa yang tahu. Nah, lu kan dari Cilegon nih berarti. Emang lu itu tujuannya ke Jakarta untuk kuliah doang, atau kuliahnya tuh kasarnya cuma jadi step aja? Yang penting lu nyampe Jakarta gitu loh. Gua pas SMA tuh emang pengen masuk UI sebenarnya. Oke, Yellow Jacket nih, kayak gue. Yoi. Iya. Orange dikit tapi. Orange dikit tapi. Gue tuh ngeliat kayak UI ini presisius gitu. Makanya gue pengen ngincar UI dan ketika pendaftaran itu gue cari yang pas yang grade kecil baru gue bisa masuk. Ya ke Jakarta ini ya karena kebetulan waktu itu ya gue kuliah aja di Depok. Keterima di UI jadi ngekosnya juga di Depok. Dan beberapa ada acara-acara stand up zaman gue kuliah itu ya jadi muter-muter Jakarta gitu-gitu. Terus keterusan karena sekarang kantor gue di Jakarta juga ya udah gue nerusin kosan gue zaman kuliah. Lu stay ini berarti sekarang juga di Jakarta, di Depok ya lebih tepatnya. Stay kan tapi WFA kan jadi gue kan balik ke Cilegon. Oke. Kalau ada panggilan aja deh. Karena kalau bikin konten berarti lu mobile juga dong. Bikin konten gue bisa di mana aja sih. Nah demotivator nih sebenarnya yang awalnya bikin lu kepicu, oke kan lu ngelihat itu cringe kan, konten-konten motivation yang ya gitu deh gitu. Gue maksud gue terkadang aja jangankan yang sosok puitis gitu pakai lilin ya. Kadang gue ngeliat Gary V juga capek gitu loh. Walaupun yang dia bilang bener gitu, cuman kadang kayak iya bang lu deh bener deh hidupnya deh gitu deh. Lu deh si kaya gitu. Si paling gak ada masalah. Iya si lu deh Gary. si paling tahu deh semuanya. Iya. Sekarang NFT lu yang paling NFT gitu. Lu deh bang gitu. Si paling minting. Iya si paling minting lu bang. Dan menurut gue tuh ide bagus gitu loh. Lu bikin demotivator tuh jadinya kayak sebenarnya lu motivasi orang juga kan in a way kan. Tapi nggak langsung sih. Iya tapi lu jadinya nggak yang kayak I'm holier than thou gitu loh. Nggak kayak gue lebih suci dari lo. Gue udah di atas dan pemandangannya sangat indah dari sini gitu kan. Itu awalnya gimana tuh? Kenapa lo kepikiran oke ini harus demotivator nih? Awalnya karena mungkin secara personal tadi gue ngerasa ngebaca-baca quotes semacam semangat buat aku, terima kasih buat aku, semesta mendukung kamu gak gitu. Tapi no offense ya untuk para penikmatnya iya itu dong, ada. bener kan tapi selera. Kalau gue sendiri selera. ngeliat itu kayak bergidik. Iya. Gitu kayak. Gua pun. Gua pun. Iya gitu kan. Jadi ya karena sesimpel tadi untuk kebutuhan konten TikTok perusahaan gua aja kantor. Sebenarnya nggak ada niatan bangun tidur pagi hari. Oke, yang filosofis lo pikirkan mendalam. Aku ingin menguatkan mental bangsa Indonesia dengan cara yang tidak terlalu kentara gitu ya. Tidak ada niatan mulia karena kebetulan. Pokoknya udah kemarin tuh SOP aja udah. SOP kantor udah. Udah, ternyata tapi jadi rezeki lu. Ternyata jadi rezeki gue emang. Mantap. Ya gue merasa blessing aja sih. Lo bilang penuh kebetulan. Kebetulan dan ya keberkahan. Makanya gue kayak bertahan di agama gue deh. Oke, keren gitu ya. Mau gitu. Gak mau murtad gue. Oke, siap. Gue juga sih enggak. Tenang santai. Pokoknya gue tetap di agama gue. Gak apa-apa. Kita sama gitu ya berarti. On the same page gitu. Nah kalau batik gimana? Kebetulan juga gak nih? Kalau batik kebetulan juga. Nah coba ceritain. Ketika syuting waktu itu di kantor ya episode pertama. Ya. Pertama kali batik karena kan gue pikir motivator gitu kan pakai baju formal ya. Iya, harus tampil kredibel dong. Iya, harus kredibel gitu. Kebetulan di kawasan gue baju formalnya ini. Batik doang. Ini adalah baju yang selalu saya pakai Jumatan. Oke. Satu-satunya baju gue cari jas nggak ada. Iya. Masa gue pakai alma mater kan nggak bagus. Gak cocok benar. Kuning lagi alma mater. Iya. Nyolok banget. Iya asli. Cuma ada ini baju formal gue. Jadi ya udah. Di awal lo mulai. Ya udahlah gue pakai aja tuh. Ini tuh maksudnya beneran yang lo pakai saat beneran, ini? Ini aja. Oke, tapi sekarang masa batik lo ini doang? Gak mungkin dong, pasti ada yang lain dong. Batik ada yang lain. Cuma ini gitu. Iya. Yang lain tuh tidak mendatangkan rezeki. Oke, yang ini nih mendatangkan spesifiknya. Berarti lo bikin konten semua konten lo pakai baju ini? Pakai ini. Oh ini kayak Shaolin Soccer gitu lo ya? Dan ini tuh. Ya, dikasih sepatu bagus jadinya jelek mainnya. Kayak Shaolin Soccer gitu ya. Kudu pakai ini nih gitu. Ini nih. Ini sebenarnya ada wapaknya nih. Bukan gue yang milih kan, ini dia yang milih gue itu kayak. Keren itu. Emang batik ini yang milih gue gitu. Gue bahkan nggak tahu ini beli di mana. Ya. Nggak kalau misalkan gue tahu tempat beli di mana ya gue bakal pesen yang baru gitu. Oke, lo banyak tapi gitu. Gue nggak tahu nih beli di mana.
Iya. Dan gue pun ini bukan gue beli gitu, dikasih. Ada aja gitu pokoknya udah ya. Batik ini pun dikasih. Gokil. Tapi kalau lo tahu nih belinya di mana lo akan beli banyak berarti yang kayak gini. Beli 2 sih tapi. 2 aja gitu. Banyak juga ya. Banyak gitu kan. Nah, yang penting seminggu bisa ganti-ganti. Iya. Kalau banyak juga bingung gue mau jadiin apa ya. Kayak Naruto gitu kan dibuka lemari baju sama semua tuh ya. Kayak SpongeBob kan. Baju dibuka sama semua tuh. Nah ini gue pengen nanyain pertanyaan dari followersnya Volix men. Dari Budak Rupiah. Inspirasinya dari mana? Udah. Gary V bukan. Gary V. Inspirasi saya dari Rintik Seduh. Oh iya. Salam. Kali aja bisa collabs kan. Kali aja gue bisa collabs. Iya benar. Diajak main sama Hanggini kan siapa yang nolak. Bener. Karena tuh kemarin gue tuh awalnya tuh gak pernah dengerin Rintik Seduh. Sampai gue tuh kemarin dengerin podcastnya agak lain. Podcastnya Komedi Medan. Terus mereka tuh ada satu podcast yang pengen jadi puitis. Kayak Rintik Seduh. Baru gue ngulik Rintik Seduh tapi tuh begini. Tapi pakai logat Medan. Iya sambil dengan ngelawak-lawak kayak begitu gitu. Oh ternyata Rintik Seduh begini dan apa ya not my cup of tea lah gitu. Dan balik lagi yang lo bilang tanpa ada disrespect sama siapapun yang menikmati. Merespect orang-orang kata-kata terima kasih aku, makasih aku, gue respect. Iya bener. Iya itu apa ya? Selera masing-masing. Ini kalau pertanyaannya adalah selanjutnya. Lo kalau bikin konten itu lo tulis dulu gak? Dan persiapannya biasanya kayak gimana? Teknis nih pertanyaannya nih. Kalau sebenarnya gak ada yang khusus-khusus gimana gitu. Kayak kadang kalau lagi beraktivitas kayak gimana gue kepikiran. Masalah orang apa. Ya udah gue catat di notes. Sebatas di notes aja gitu gue catat kalimatnya selesai. Kadang juga ada yang memang gue riset sendiri gitu. Oke. Kayak tadi tuh gue ngeliat page-nya Rintik Seduh. Ya gue beneran. Gue kalau misalkan lagi emang pengen nulis buat quotes, buat materi-materi konten gue ya gue nge-scroll tuh Rintik Seduh, gue baca-bacain. Terus lu cari counternya gitu ya? Gue counter ya gitu-gitu. Gue cari quotes-quotes yang quotes-quotes rohani gitu-gitu. Pokoknya gue juga cari quotes-quotes kayak gitu dan gue baca-baca juga sampai gue pernah baca jurnal tentang sosial humaniora juga. Keren. Untuk memahami. Tapi sebenarnya nggak paham juga gue jadi ya udahlah. Ya udah yang penting sah aja gitu. Ada referensi gitu ya. Jadi kalau daftar pustakanya itu pertama sana Rintik Seduh udah gitu. Oke. Gokil. Gitu aja sih kagak ada yang spesial gimana. Seperti orang biasa bikin konten aja. Dari Twitter juga. Kadang kan Twitter tempat orang berkeluh kesah ya. Benar, sambat. Dari situ gue ibaratnya ngeliat tweet orang. Oh kesal lagi tentang kerjaan kah. Tentang acara apa yang viral apa. Anak zaman sekarang nih. Dari situ deh gue olah. Nah keluh kesah anak-anak zaman sekarang yang paling sering lo ketemuin tuh. Pasti kan ada patternnya tuh. Ada trending. Keresahan yang trending nih. Nah lu sebagai pengamat keresahan anak-anak muda di media sosial. Bisa gue bilang top 5 atau top 3 tren keresahan lagi apa aja sih di tahun ini? Kebanyakan tuh yang pertama orang-orang ini insecure sama dirinya ya. Oke. Insecure sama apa yang orang lihat ke dirinya dia gitu loh. Oke. Terus yang kedua karena gue di usia segini, ya maksudnya di usia 20-25 ini. 20 something lah kita. 20 something orang-orang quarter life crisis pada keresahan tentang karir, tentang pekerjaan. Kok gak diangkat-angkat jadi karyawan tetap, freelance mulu gitu-gitu ya. Yang udah karyawan tetap apakah ini panggilan jiwa gue? Panggilan jiwa, passionan. Biasanya orang tuh masalah passion, terus kayak dibanding-bandingin sama orang lain. Terus masalah yang trending tentang mental health issue kayak gitulah. Iya, apa intrapersonal berarti. Masih agak takut nyentuh mental. Mayan sih, iya. Takut bahaya. Sensi soalnya, Mayan, SJW banyak banget tuh. Jangan dah. Mending gue ngejek karyawan aja. Toh gue juga karyawan. Biar Oja Rangkuti aja tuh yang nyenggol tuh. Udah itu urusan biar Bang Oja dah. Udah dia spesialis ya. Bang Oja aja udah. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini adalah orang tua lo tahu nggak tentang lo sekarang jadi content creator yang demotivator ini? Sebenarnya gue nggak pengen orang tua gue tahu ya. Kenapa? Karena ya bingung jelasinnya. Cuma pada akhirnya tahu juga karena ya ketika gue dari Cilegon gue izin buat syuting ke Depok kan ya gue izin gitu loh. Iya. Ke Depok ngapain? Syuting apa? Ya bingung kan gue. Akhirnya gue jelasin syuting ini mana lihat. Akhirnya ya udah mau gak mau waktu itu akhirnya gue ngasih lihat tuh IG gue. Oke. Apa kili?
Iya, apa iki le? Lu orang Jawa ya? Iya, apa iki le? Apa iki le? Udah gue jelasin gitu. Sing kena kan le gitu. Kena wes, kena ora iki le. Nggak, tapi nggak jauh-jauh amat sih. Iya. Jawa-Jawa moderat lah. Iya, Jawa moderat. Jawa apa gitu. moderat. Gitu. Jadi ya akhirnya ya gue harus menjelaskan kegiatan gue sehari-hari karena mungkin bingung juga kali ini ngapain balik-balik ke Depok lagi. Toh lagi WFH. Syuting bukan syuting sinetron. Bukan syuting sinetron. Di TV kagak. Kagak. Siapa li? Iya. Syuting apa li? Iya. Anakku. Terus gimana awalnya mereka tuh tapi langsung yang kayak bisa memahami dan support atau yang kayak Awalnya nyokap gue takut. Karena konten gue ngeliat komen-komen orang-orangnya ya. Oh nah ini nanti kita bahas nanti komen-komennya. Nyokap lu dulu nih reaksi. Ya jadi reaksi nyokap gue ngeliat komen-komenan itu kan justru malah ini berpengaruh ke karirmu gak li? Justru malah Gimana itu. ya? Justru malah di situ duitnya. Iya, ya namanya orang tua mana, Iya, ibu pasti, mana yang pasti. yang Mau tidak anaknya, tega melihat iya. anaknya mau dilempar sendal. Iya dicerca gitu dihina. ya. Iya. Sebenarnya akhirnya gue harus menjelaskan bahwa sebenarnya mereka-mereka yang komen ini nggak menghina, emang benar tujuan menghina. Tapi lebih ke pujian Tapi karena lebih kayak ke gemes canda, gitu. candaan aja Iya. gitu. Kan lagian juga gue di sisi komen gue nggak ngehina beneran juga sih. Kan ada ya orang nge-hate speech beneran komen, wah gitu-gitu kalau di akun-akun yang bermasalah gitu. Cuma kalau komen-komen di gue sih sebatas bercandaan. Lewat mana lu bang, itu gue sliding. Iya. Pengambilan kamera sudah bagus, tinggal pengambilan nyawa yang belum deh. Iya. Gitu-gitu. Kebayang gue, mereka yang ngelakuin itu karena konten lu as a comedy, as a satire works gitu kan. Iya. Gue akhirnya menjelaskan itu. Ini sebenarnya bercandaan gitu-gitu. Awalnya nyokap gue concern banget tuh. Gile. Ngopo gile. Iya. Mama aman mama. Tenang tante, tenang. Aman mama. Tenang Bu. Nah ini maksud gue tapi itu kan kalau dari secara kayak hateful comment dan lain-lain. Tapi kalau dari secara kayak karir, keamanan lu berkarir, kayak kebonafitan pekerjaan lo, orang tua lo awalnya gimana tuh? Karena kan maksudnya kita sama-sama dari daerah gitu ya. Dan buat gue ngelakuin ini juga pada awalnya kan butuh waktu dan step ngejelasin itu. Kalau lu gimana? Ke keluarga? Kalau gue sih untungnya orang tua gue selalu ngebebasin gue mau kemana aja, ngapain aja, serah gitu loh. Yang penting gue bertanggung jawab sama apa yang gue lakukan. Iya. Sebenarnya nggak terlalu bertanya tadi bonafide gitu apa enggaknya, enggak sih. Yang teknis amat gitu lah. Iya. Lebih ke khawatir itu aja karena tadi ada komen-komen yang terkesan. ada terkesan kayak gitu. Jadi lebih khawatirnya ke guanya gitu, nyokap guanya. Yang penting mah ya seneng-seneng aja lah. Iya bener. Bertanggung jawab juga orang kan. tua gue tahu ibaratnya gue seneng berkecimpung di dunia seni entertainment. Ada duitnya juga gitu. Lo bisa hidup gitu. Ada tanggung jawabnya lah gitu maksud gue. Bener-bener sih. Tapi kalau sendiri lo hateful comment gitu tapi beneran ada gak lo pernah dapet yang beneran? Kalau yang beneran ada pernah. Tapi di DM biasanya tuh. Iya lah pasti lah bukan di komen. Gue gak setuju nih bang sama gaya lu bang. Lu bikin orang-orang jadi patah semangat, nggak bisa mainin mental gini-gini. Lebay bet ya. Iya, gue sih kasih jempol aja 4 tuh, gue kasih 4. 4, kenapa 4? Kalau 5 tuh udah seru banget tuh komen gitu 5. Wah mantap nih. Kayak bingung ya gue nanggepin juga kayak nggak percuma juga kalau gue nanggepin. Mending gue kasih jempol 4 gini yang kuning tuh. Seru tuh tutut. Enter gitu-gitu aja sih. Ada yang di komen tuh, tapi kalau orangnya komennya udah nggak asik, udah maksudnya bawa-bawa yang jorok-jorok atau yang terlalu kasar gitu-gitu, gue hapus sih. Sekadar komen lu nge-hate speech tapi bercandaan mah masih oke, masih lucu gitu. Komedi lah ini juga buat lu. Gitu. Komedi. Kalau komen udah yang mesum-mesum bawa kata-kata jorok gitu-gitu, gue hapus deh. Lagian kan brandingan gue akun ramah anak ya. Tapi tidak ramah mental. Mental anak ramah gak tapi? Kayak ramah. Kalau mental belum anak. ada masalah gak sih? Bener. Gak relate juga pasti anak kecil. Gak relate anak kecil. Nah gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini pertanyaan nih selanjutnya. Dari @JamilEngas. Ya Allah. Namanya kayak gak ada yang lain nih. Jamil Engas follower siapa tuh? Follower Polix nih berarti nih kayaknya nih. Gimana? Kenapa Jamil Engas sih namanya? Buset nih orang. Lalu nama gue Jamil Engas. Lo kayaknya boleh consider nih men. Cengnim. Gimana caranya ngadepin bos yang tengil? Sebenarnya gampang ya, ketika lu di kantor terus bos lu tengil, satu kunci yang bisa lu lakukan adalah
resign. Oke. Udah, Sebenarnya ya. Sebenarnya ya bos tengil mau apa? Lu mau ngapain, orang dia bos. Iya. Bisa apa ya lu malah lu yang diapa-apain nanti sama dia. Nah, orang dia tengil udah resign aja lah. Udah paling benar. Kerjaan banyak kok. Lapangan pekerjaan tuh udah banyak. Iya. Yang nerima lu yang dikit. Itu gue setuju. Dan rezeki yang ngatur kan bukan HRD bro. Bukan. Allah ya. Allah. Nih. Engas sih lu. Kalau saya cari kerja. Cari pelampiasan. Waduh jangan. Aduh jangan. Gimana caranya ngadepin bos yang engas? Nah kalau itu gimana tuh? Tergantung bosnya. Oke, itu gue setuju. Itu tergantung. Iya. Kalau bosnya sesuai sama kriteria lo, kenapa enggak? Iya, why not ya? Why not? Kenapa kacang? Kapan lagi sama bos kan? Kali aja dengan itu lu Bisa jadi juga naik pangkat. prospek karir meningkat kan. Iya. Mantap nih orang, naikin lah. Proyekan lu jadi PIC. Iya. Jadi branch manager nih. Jadi branch manager boleh di KCP lu, ditaruh di KCP lu. Nah, ini ada pertanyaan sekarang soal cinta. Dari @ANFXCV_2. Susah ya disebutnya. Buset, udah kayak nama IDPB nih. Rebek namanya. Bang, kenapa setiap jatuh cinta gue dapet jatuhnya mulu sih? Karena mungkin belum layak untuk mendapatkan cintanya sih. Keren. Udah sih ya? Udah bener sih. ya jawabannya ya? Iya. Semua orang pasti akan jatuh dulu sebelum. Jadi gitu bro. Apa itu bro? Gimana bro? Susah juga ya gue mesti bikin quotes dan motivasi secara mendadak kayak gini ya. Mayan. Gue tulis dulu ya. Impromptu lo. Oh lu tapi biasanya berarti itu Biasanya gue tulis dulu tulisan sih. banget ya berarti ya? Based, oke. Bisa gue tulis dulu. Nah ini gara-gara tadi cinta nih gue jadi kepikiran pengen ngulik lu dari segi percintaan nih. Lu biasanya kalau datang podcast atau interview gitu udah ada belum yang ngulik Devan dari segi percintaan? Gimana sih Belum romansa ada lu sih. selama ini? Soalnya belum ada yang undang juga. Oke, berarti di sini sekalian nih. Nah, si romance gimana nih romance belakangan ini? Kan tadi kita bahas karir, peruntungan. Ini kayak bahas zodiak nih. Romance gimana romance? Romance alhamdulillah lancar. Oh lancar nih. Lancar. Sudah ada tambatan hati dong berarti. Sudah ada. Waduh, tuh buat orang-orang yang mungkin engas Kayak- udah nggak bisa. Kayak gak harus gue tutupin juga. Kayak maksudnya emang ada yang demen sama gue. Gitu. Asyik. Ada sih kayaknya. Kayak maksudnya kan gue gak perlu kayak. Wah ternyata Devan udah punya pacar. Patah hati. Kayaknya enggak gitu sih. Gue kayaknya enggak kayak gitu. Iya benar. Enggak sih. Bukan platform lu Iya, untuk bukan. nunjukin itu juga. Gue bukan Jeffrey Nicole juga gak sih. Ya, gue biar gue media aja gue. Biar lebih media aja gue nya. Ada pertanyaan selanjutnya dari. Oh ini rata-rata modelannya pertanyaannya gitu sih. Pengen kayak lo tanggepin. Sebagai demotivator nih. Ini selanjutnya dari Dini F. Rahmah. Bagaimana agar tetap yakin bahwa jodoh itu pasti akan datang? Dini. Dipanggil lu Din. Dipanggil Din. Dini. Jodoh itu emang gak akan kemana. Namun. Dini jodoh itu gak akan kemana. Paling dia sama yang lain gitu loh. Jadi ya udah kalau mungkin sekarang hanya karena sekarang Dini belum punya pasangan, bukan berarti nanti kedepannya Dini bakalan punya juga. Dini kasihan. Banyak orang-orang yang meninggal single kok, jadi tenang aja. Buset. Demotivator tadi itu demotivator tadi. Harus lah, nggak harus. Kejam gak sih? Gak apa-apa lah. Mayan. Namanya juga hidup ya, bercandain aja lah. Bang, tips jadi manusia kampret kayak lo. Ujar @Iano. Apa emang gue kampret ya? Menurut Iano nih, gue nanyain Iano bukan dari gue lo ya. Tipsnya sih nggak ada, yang jelas ya lu lebih jujur aja lah sama hidup lu, nggak usah sugar coating hal-hal yang terjadi di hidup lu gitu. Kalau emang lu kayak gitu ya udah begitu. Karena gue ngeliat yang akun-akun motivasi itu kan kebanyakan Sugar coating permasalahan kan. Asli. Menurut gue ya hidup tuh ya memang katakanlah seliar itu dan se ekstrem itu, dan ya udah embrace aja apa yang lo punya gitu. Begitulah adanya. Gak usah terima kasih semesta mendukung. Tidak. Apakah semesta mendukung orang yang kurang? Enggak sih. Yeah. Semesta mendukung orang yang bagus gitu. Betul sih itu, Bang, tapi yang kurang juga.
Tapi balik ke sugar coating tuh menurut lu tuh jadi sebuah fenomena yang bikin, gua gak tahu ya maksudnya kayak generasi bokap kita enggak sih maksudnya. Enggak sih. Jauh kayak dari sugar coating. Maksudnya generasi bokap kita yang lebih keras. Lebih apa adanya aja Lebih gak apa sih? adanya, iya. Menurut lu nih, tapi sugar coating sendiri tuh seburuk itu gak untuk laju kembang? Buset, si kecil. Maksud gue laju kembang anak-anak muda zaman sekarang lah gitu maksud gue. Karena gue ngerasa di Twitter dan di mana-mana tuh jadinya banyak orang tuh yang kayak, ini tanpa bermaksud apa-apa ke pihak manapun gitu. Cuman maksudnya jadinya kayak menggunakan quotes-quotes yang manis dan segala macam tuh untuk justifikasi dia yang kurang usaha sebenarnya gitu loh. Justru malah gue ngeliatnya kayak bikin orang jadi manja gitu loh. Kalau gue pribadi ngeliatnya ya, mungkin memang ada orang yang menikmati hal itu yang dan untuk bergerak harus dengan Butuhnya kata-kata itu. yang manis. Mungkin ada gitu. Cuma ya gue tidak menghakimi yang kayak gitu. Cuma kalau menurut gue sendiri sih dengan kayak gitu tuh malah jadi ibaratnya lu nggak ngelihat dunia luar yang asli gitu loh, kayak lu ada di dalam bubble lu sendiri aja, manja jadinya. Ya udahlah emang dunia kayak hidup kayak gini. Iya. Ya udah di embrace aja apa yang lu punya gitu. Dan jadinya bakal bisa bikin itu juga ya kayak lama-lama dia nggak attach sama reality gitu loh. Iya, lu kayak terlalu ngawang-ngawang, kurang realistis. Kayak hidup di dunianya sendiri ya. Iya benar-benar benar itu. Hidup di dunia sendiri. Makanya gue yakin gue jadi banyak mungkin yang salah tangkep lagunya Kunto Aji. Yang mana? Semua ini bukan salahmu. Terus jadi emang bukan salah gue gitu. Padahal jelas-jelas salahnya kerjanya tidur-tiduran mulu. Salah dunia yang lain kan, salah orang luar, salah orang lain. Salah elu. Salah siapa lagi ya? Masa salah gue? Masa salah lu ya? Iya, tapi respect sama Kunto Aji. Benar. Nah itu maksud gue pasti yakin gue tadi kayak banyak yang mungkin jadinya salah tangkep gitu loh sama dari itu untuk menjadikan pembenaran. Mereka juga jatuhnya berekspektasi tinggi terus kan sama hal yang gak bisa mereka kontrol gitu loh. Itu gue Sama setuju. dunia luar gitu. Gila dalam banget omongan gue. Oke, demotivator nih ternyata banyak ini sisi-sisi filosofisnya nih. Nah ini terakhir nih dari @dagindos.id nih. Itu ada butuh demotivasi untuk menjalani sisa hidup. Ini kayak udah umur berapa gitu kesana ya. Udah sisa gitu loh, hidup itu udah sisa gitu. Dagindos. Iya namanya dagindos.id. Dagindos, jangan lupa bersyukur lah karena banyak hal yang bisa kita syukuri. Salah satunya adalah kehidupan di dunia fana ini cuma sekali gitu. Karena kasihan kamu kalau harus sengsara berkali-kali kan. Bersyukurlah. Lu bayangin kalau dikasih hidup 7 sengsara tuh ya. Aku lahir di dunia ini, aku miskin, lahir lagi, miskin lagi. Ya Allah. Capek. Capek, bersyukur hidup di dunia fana ini cuma sekali gitu. Ih daripada 7 Daripada lu kayak begitu semua. Yang kayak sih enak ya, pengen kan. Berkali-kali. Iya pengen hidup abadi malah tuh si Amazon. Amazon boy siapa si Amazon? Siapa? Jeremy. Jeff Bezos, Jeremy. Jeff Bezos, Jeremy siapa? Jeremy siapa? Jeremy Teti. Jeff Bezos. Malah pengen hidup abadi kan dia, ya gitu dah. Kalau lu tapi maksudnya next phase dari Devan. Awalnya kan berarti bisa gue bilang fase lu dari stand up komedian, terus lu jadi mahasiswa, terus menjadi pekerja, sekarang menjadi content creator yang sebenarnya masih komedi juga nih. Next ke depan lu kira-kira ada rasa BM pengen ngedrive komedi lu dalam wujud apa nih? Gua rencana besar ke depan gue itu pengen bikin show stand up dan bikin tour. Mungkin rencana besar banget mah kayak ibaratnya kayak Panji gitu lah bikin. Bikin tour Indonesia dan keliling dunia. Mimpi besarnya kayak gitu. Cuma seenggaknya kalau sekarang gue pengen bikin acara stand up yang emang proper aja dulu pertama gitu. Karena ya gimana pun gue kan berangkat dari stand up komedi ya. Ya benar. Dan ya semua nanti gue bikin kemasan seminar demotivasi ya bagaimana gitu lah. Seru tuh menurut gue. Pengen bikin show stand up sih intinya. Kayak lu bisa bikin show yang ala-ala si Mario Teguh gitu. Iya. Tapi versi show, live show gitu ya. Kalau selama ini kan lu konten video kan. Ini yang live ada penonton, dia curhat sama lu di tempat. Nanti ada sesi ISQ-nya gitu, training, lagu-lagu, ku buka album biru. Lu poyokin tuh penontonnya, lu poyokin, lu ngenyek gitu kan. Seru kan.
Bayangkan kalian kerja 8 jam. Gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa, gajinya dikit. Itu bakal seru tuh menurut gue. Pengen sih bikin show kayak gitu gue. Berarti lo memang pasti tetap bakal balik ke roots lo sebagai stand up komedian. Karena. Nah tapi nih yang tadi belum gue tanyain nih. Awalnya stand up komedi itu gimana? Lo bisa tertarik sama komedi? Nah awalnya juga ini karena kebetulan juga gitu. Oke, memang serba kebetulan. Emang gue gak tahu ya hidup gue serba kebetulan gini dan blessing juga, makanya gue tetap stay di agama gue gitu. Awalnya tuh dari SMP, bahkan karena waktu di SMP itu tiap hari Sabtu pagi itu ada di sekolah gue namanya apresiasi seni. Di apresiasi seni itu jadi semua mata pelajaran tuh ngasih perwakilan untuk menampilkan bahasa Inggris tuh storytelling, agama tuh qasidah gitu-gitu. Gue waktu itu jadi perwakilan bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia disuruh guru gue untuk berpidato. Cuma ternyata kok pidatonya malah lucu. Gue bahkan gak expect itu pidato bakal lucu. Mungkin karena penyampaian gue kali ya, ngebanyol penyampaian gue gitu. Iya. Lo malah berharapnya orang-orang take it serius gitu ya. Karena mencoba delivernya juga serius gitu. Karena emang disuruh pidato kan. Pidato bahasa Indonesia. Cuma akhirnya kok jadi lucu. Dan dari situ ada teman gue yang komen di Facebook. Gila lu Van, stand up comedy kocak. Dari situ gue baru mulai aware tuh. Oh ini stand up comedy. Ya udah dari situ. Karena gue lucu, beberapa waktu kesempatan juga di panggung appreciation itu gue disuruh ngisi lagi beberapa kali. Ya udah dari situ langganan lah lo, jadi langganan lo. Terusan SMA, kuliah, macam-macam masuk komunitas gitu-gitu deh. Terima kasih buat Bu Afrios yang udah nyuruh saya maju di apresiasi seni. Keren. Semoga sehat-sehat selalu Bu Afrios. Amin. Sehat-sehat selalu Bu. Siapa namanya? Bu Afrios. Bu Afrias ya, sehat-sehat Ibu. Main IG gak Bu? Saya Devan udah gede Bu sekarang Bu ya. Devan udah gede Bu. Kabar Bu Afrios ya. Devan udah jadi artis Bu. Tapi stand up comedy pernah ikut lomba? Stand up itu gue pernah ikut lomba. Terus pernah kemarin, tapi gue malu sih sebenarnya. Kenapa? Gak apa-apa dong. Gue kemarin pertama kali ya gue ikut audisi Suci itu Suci 9 kemarin tuh yang online. Ya. Bisa dilihat di YouTube. Ini gue pikir pacaran kita nih syar'i sekali gitu ya. Setahun pertama mau kena Al-Quran. Nanti tahun kedua sajadah sarung. Tahun ketiga mimbar karpet. Ini 10 tahun pacaran jadi masjid. Terima kasih gue Devan. Itu entah kenapa garing gitu. Padahal itu materi andalan gue ya. Selama ini ketika di panggung-panggung UI itu gue coba selalu lucu gitu. Mungkin karena online kali gak? Ya emang guanya aja gak lucu sih. Gue kan gak pengen ini ya. Gak pengen mencari-cari alasan ya. Mungkin emang pada saat itu emang gue tidak lucu. Jadi padahal gue ngincar Radit nih. Radit kan ada UI-nya nih. Gue akan membawakan materi UI. Gue incar menarik simpati Radit kan. Gue bawa materi tentang UI udah gini-gini. Strategi lu nih. Di depan laptop gini-gini kayak orang gila nyamarain gue. Enggak dilirik sama Radit. Enggak ketawa. Yang ketawa dikit tuh Abdel apa ya? Bang Abdel gitu doang. Pokoknya ada di YouTube dah. Pengen gue nge-DM admin, hapus bang. Tapi take down aja bang ini bang. Take down boleh gak bang ini bang? Malu gue bang. Ya udah pernah ikut lomba itu terus waktu itu Metro TV ngadain street comedy tahun 2015 tuh gue masih zaman SMA. Itu pernah. Gue di tahap pertama tuh gue pecah parah tuh. Jurinya Kemal. Karena memang penontonnya anak-anak cewek-cewek banyak kan tuh kan. Ya. Oh dari situ gue udah rada-rada star syndrome. Wah materi gue pasti kena nih. Jadi di tahap selanjutnya tuh di Jakarta di Bulungan tuh. Itu kan penontonnya emang anak komunitas dan anak-anak tongkrongan ya. Sedangkan waktu itu masih SMA yang memang audiens gue tuh anak-anak cewek-cewek SMA sumuran gitu lah. Iya. Gue bawain materi yang itu ke penonton tongkrongan ini garing parah dari awal sampai akhir. Gak masuk. Sunyi sekali. Itu benar-benar kayak dari situ gue sempet trauma ya. Kayak gue jadi penyanyi aja deh. Enggak lagi gue stand up comedy. Dari situ ya ikut lomba itu. Terus gue makanya sampai mikir-mikir lagi kan buat audisi Suci yang lain kayaknya enggak. Cuma akhirnya kemarin pas Suci 9 karena gue pikir ya udah coba sekali-kali. Gitu deh. Itu tuh kilas rekam perjalanan stand up comedy lo ya. Tadi lo kan sebelum ini juga ada ngomong soal star syndrome tuh.
Sekarang rasanya gimana? Followers lu udah ratusan K. Nah justru sekarang gue lebih bisa mengontrol ya. Kayak gue bahkan gak berani, orang-orang kan pada bilang, wih udah selebgram, wih artis, gue bahkan gak berani nge-state diri gue selebgram artis gitu. Kayak gue lebih low key aja sih. Mungkin kayak pendewasaan diri gitu. Tapi lu ada di fase itu? Apanya? Baru pernah. Di fase yang kayak gue nih gitu. Enggak sih, karena gue ngeliat banyak yang lebih dari gue gitu. Gue baru 130 ribuan tuh. Enggak sekalipun, maksud gue gak pernah ada ngerasa momen. Enggak sih. Keren. Yang gue rasain enggak, gue enggak ngerasa kayak wah gue udah punya ini nih. Enggak, karena gue masih cemen lah. Kecuali mungkin kalau gue udah kayak Raditya Dika gitu. Gue bakal star syndrome. Artis gue nih. Parkir gratis enggak? Artis. Nggak mau bayar lagi ya apa-apa ya. Baju maunya gratis. Sekarang ya udahlah. Gue kemana-mana juga orang kagak tahu gue juga. tapi pernah loh gue sholat jamaah sama orang yang tahu gue. Terus gimana? Di kafe kan, sholat asar tuh. Pas udah salam gini kan gue jadi makmumnya. Iya. Dia ngeliat, Devan ya? Kan gue bingung ya, karena ini hal yang baru buat dalam hidup gue. Kayak gue bingung harus gimana nih. Iya. Awkward gitu dong. Takut dia mau minta tanda tangan, bapak minta foto, ini dia. Jadi akhirnya gue, enggak bukan. Ah iya Devan, bener lu. Enggak bukan bang. Lu bilang bukan? Gue ngakunya bukan. Gue gak ngaku gue. Karena bingung aja gitu dengan kondisi, gue gak siap aja dengan kondisi orang ketemu orang terus kayak gitu-gitu. Devan ya bukan, tapi tahu Devan, tahu. Tapi bukan bang, bukan, mirip doang bang. Ya udah kira ternyata dia kasirnya. Oke. Gue pikir pengunjung juga tadi. Berarti tadi pas pesen belum ngeh kali dia. Baru tadi beres. Baru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devan. Gue ngerasa aneh juga ya. Selain itu ada lagi gak momen lu dikenalin sama orang lagi di luar? Pernah gue lagi makan bubur barito tuh di Jaksel. Di foto gue pernah. Oh dari kayak dia diem-diem gitu. Ternyata dia, kan gue makan di sini terus dia ada di sini ada mobil nih. Mobil parkir. Dia ngefoto. Dia tiba-tiba nge-DM gue foto. Nih lubang. Gue malah lagi kayak gini lagi. Malah lagi mangap lagi. Terus ya udah gue reply ganteng amat gitu doang gue. Gitu doang. Tapi itu kan gak interaksi langsung kan? Gak interaksi langsung. Yang langsung sih. Dong yang kayak yang di masjid tadi. Yang kirim suara tadi. Baru yang tadi di masjid itu sih yang gue alamin. Selebihnya paling ada yang, gue waktu di Lawang Sewu juga pernah difoto. Wih lagi ngonten bang. Gue lagi pakai baju kayak gini. Di foto. Interaksi langsung tuh baru yang itu tadi sih. Yang sholat jamaah. Tapi dia gak mau ngaku ya. Gimana ya maksudnya? Oh iya saya Devan. Di sholat bang. Nanti gue bingung ya. Emang gak boleh ya. Emang gak boleh. Bingung reaksinya gue. Ya udah gue gak ngaku aja. Nice. Nah berarti ini next hope lah. Biar kayak media-media lainnya nih. Harapan ke depannya apa nih? Harapan ke depan untuk karir lah. Untuk kehidupan dunia inilah dan akhirat. Ya harapan ke depannya semoga bisa terus tetap terpikirkan quotes-quotes buat sahabat-sahabatku yang supreme. Dia sekarang punya julukan buat followers gue, sahabatku yang supreme. Sahabatku yang supreme, sedap. Semoga gue bisa selalu menghibur gitu loh. Amin. Karena uang gue kan dari situ juga ya. Bener-bener amin, makanya amin. Gue bilang amin bener. Kalau gue udah gak bisa menghibur, kerja apa gue? Iya, rezekinya di situ. Bang aja ditolak, kerja apa gue? Semoga bisa terlalu menghibur, semoga bisa menghadirkan konsep-konsep komedi yang lain untuk sahabat-sahabat yang supreme. Yang supreme, yoi. Dari show stand up kah atau video konten kah gitu. Boleh sih kayaknya main series film gitu. Boleh dong, please tonton nih semua PH-PH nih. Diet dulu nih. Gak usah. Biar bagus itu badannya kayak Iko Uwais gitu kan. Wih buset lu main action ntar dipukul ntar. Dipukul sama orang beneran ntar. Ada dia nonton konten lu kesel kan pas banget adegan berantem nih. Gue pukul aja nih beneran gitu. Gitu deh, semoga bisa selalu hadir untuk keresahan-keresahan kalian, asik. Sobat-sobat Supreme. Sobat-sobat Supreme. Gokil. Yoi men, kalau gitu itu dia tadi perjumpaan dan obrolan gue bersama Semakin di Devan. Thank you. Profesional demotivator. Jangan lupa untuk selalu nontonin lu di mana aja coy. Instagram aja. Di Instagram aja. So far gue ada Instagram, ada TikTok dan ada YouTube. Kasih tahu dong di mana dong. Buat yang belum tahu nih. Namanya @semakindidevan semuanya di Instagram @semakindidevan, TikTok Semakin juga. di Devan, Instagram Semakin di Devan. Yoi. Kalau gitu Dev, thank you so much ya. Thank you. Thank you waktunya, Thank you, thank you Mas Bas. obrolannya.
Thank you. Lancar-lancar selalu dan sehat Semoga selalu. lu juga lancar. Dan lo juga yang nonton deh lancar-lancar dan sehat selalu. Kalau gitu gua undur diri dan Devan juga undur diri. Dadah sahabat Kita Volikers. katakan bye-bye. Bye-bye. Dah. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.